قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita karunia, kasih sayang, nikmat dan segala macam bentuk yang ada pada diri kita semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat bersyukur yang sesungguhnya. Karena bersyukur yang sesungguhnya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dibaca setiap kali sebelum kita selesai melakukan ibadah salat, artinya di tahiyat akhir. Di antara salah satu doa yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua perkara, wa syukrika wa husni ibadah, syukur dan ibadah. Artinya antara bersyukur dengan ibadah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ketika seorang mengatakan ingin bersyukur kepada Allah, maka jalannya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu merupakan hakikat syukur yang sesungguhnya. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang selalu kita mengingatkan kepada kaum muslimin agar kita tidak melewatkan hari-hari kecuali kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian para ulama, salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, orang yang mengucapkan satu salam atau satu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mengetahui di dalam satu kalimat ini terdapat lebih daripada 40 keutamaan. Orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi, maka Allah yang bersalawat kepadanya. Orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Orang yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan gugurkan atau Allah akan berikan pahala kepadanya. Orang yang bersalawat kepada Nabi akan diangkat derajatnya. Orang yang bersalawat kepada Nabi diterima doanya. Orang yang bersalawat kepada Nabi didekatkan dengan baginda Nabi yang mulia. Orang yang bersalawat kepada Nabi dimudahkan langkahnya menuju surga. Orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi ikhwatul Islam. Sehingga dikala kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pahala daripada ibadah tersebut kembali kepada kita yang mengucapkannya. Sehingga kalau seandainya kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka pahalanya sampai kepada kita sebelum sampai kepada manfaatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka telah melaksanakan dua hal. Yang pertama, mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mengucapkan salawat adalah perintah Allah Azza wa Jalla dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti mereka telah menunaikan kewajibannya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umat Nabi ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan untuk Nabi.
atau ada hak Nabi yang harus kita laksanakan. Dan di antara salah satu hak Nabi yang harus kita tunaikan adalah bagaimana memperbanyak, bukan satu kali atau dua kali, tapi memperbanyak. Sehingga di dalam kata perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu, kalimat sallu itu artinya bukan mengucapkan salawat, tapi artinya adalah perbanyaklah mengucapkan salawat. Karena ada syiddah di dalamnya. Sallu, huruf lamnya itu ada dua, atau yang kita kenal dengan syiddah, tasydid. Dan syiddah di dalam bahasa Arab artinya penekanan. Kalau kita artikan, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, belum pas maknanya. Karena Allah menyebutkan dengan kalimat syiddah, sallu, artinya perbanyaklah. Artinya banyak kalian mengucapkan solawat, bukan satu atau dua, tapi banyak. Begitu juga wasallimu, ada syiddah di dalamnya. Wasallimu artinya ucapkan salam kepada Nabi, tidak sempurna bahasanya, tapi artinya perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Maka dianjurkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya kita tahu bagaimana keutamaannya ikhwatul Islam, hanya saja kita butuh mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka kita harus mencari cara bagaimana supaya kita mengingatkan diri sendiri untuk senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi dan salawat kepada Nabi SAW. Seperti misalnya kalau kita lihat, kita belajar dari daerah sini ikhwatul Islam, di mana-mana kita akan menemukan tulisan sallu ala nabi. Misalnya kita pergi ke mall, misalnya kita akan dapatkan tulisan sallallahu alaihi wasallam. Di kendaraan-kendaraan mereka, di mobil-mobilnya, misalnya di keretanya, kita akan mendapatkan tulisan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang memandang, dikala mereka memandangnya, otomatis mereka akan mengucapkannya. Sehingga semuanya mendapatkan pahala. Yang menulis seolah-olah memberikan atau mengingatkan kaum muslimin dan juga mengingatkan dirinya. Nah, begitu juga dengan kita. Misalnya di rumah, di pintu kita masuk keluar, kita tulis di sana sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali kita melihatnya, kita pun akan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tulisan di mobil kita, misalnya kita tulis sallallahu alaihi wasallam atau sallu ala nabi. Setiap kali kita melihatnya, kita pun akan mengucapkan salawat kepada Nabi. Dan semua orang yang melihatnya, mereka pun akan mengucapkan salawat kepada Nabi. Coba bayangkan betapa banyak pintu pahala yang kita buka untuk diri dan juga untuk orang lain. Tinggal bagaimana sebenarnya kita berusaha untuk melatih, mengingatkan, karena kita tahu keutamaannya. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW memiliki keutamaan yang amat luar biasa. Tapi tinggal bagaimana kita senantiasa melatih diri untuk kembali mengingatkan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita untuk selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah, masih berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, dan bagaimana keutamaan kota Madinah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya kota Madinah adalah kota yang Nabi berdoa kepada Allah agar daerah tersebut merupakan daerah yang diberikan keberkahan, berkah tempatnya, berkah orang yang ada di dalamnya, berkah perdagangannya, berkah usahanya, berkah buah-buahannya. Dan itu semua memang di antara salah satu doa Nabi SAW terkhusus kota Madinah. Makanya di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap buah-buahan kami. Sehingga kita akan melihat ikhwatul Islam, di sini mungkin buah-buahan tidak terlalu banyak, tapi tidak pernah kurang yang namanya buah-buahan. Dan itu adalah bentuk daripada keberkahan. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah ini. Dan kita tahu Madinah adalah kota yang barokah. Apa makna barokah? Barokah itu artinya apapun yang kita lakukan di dalamnya, maka pahalanya tidak akan pernah sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di daerah yang lain. Sehingga apapun ibadahnya tanpa terkecuali semua ibadah yang kita lakukan di sini, maka pahalanya tidak akan pernah sama nilainya. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah dikala kita berada di tanah yang barokah, karena tidak akan pernah sama beribadah di tanah yang barokah
dengan beribadah di tanah yang tidak ada jaminan keberkahannya. Kemudian wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap sa' kami. Sa' itu artinya timbangan atau takaran. Begitu juga dengan mud. Karena mud itu ikhwatul Islam, apabila kita mengambil makanan pokok, korma, gandum, beras misalnya, kita ambil satu genggaman ini, itu disebut dengan sa', itu disebut dengan mud. Kalau kita ambil 4 kali, maka itu disebut dengan sa'. Jadi satu sa' itu adalah 4 mud. Artinya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkahan terhadap usaha-usaha yang dilakukan di dalamnya. Berkah itu ikhwatul Islam bukan berarti harus banyak, tapi berkah itu mendatangkan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Madinah. Sehingga memang Madinah ikhwatul Islam merupakan di antara daerah yang betul-betul dijadikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Makanya kemarin kita telah menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima dakwahnya di Makkah Al-Mukarramah, maka Allah Subhanahu wa taala belum lagi mengizinkan Nabi untuk meninggalkan Makkah sampai datang waktunya. Tapi walaupun Nabi belum hijrah dari Makkah menuju Madinah, hanya saja Nabi SAW telah memberikan isyarat kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Uridu dara hijratikum. Allah telah memperlihatkan kepadaku kemana kalian akan melaksanakan ibadah hijrah. Nabi SAW menyampaikan kalimat ini atau menyampaikan hadis ini, memberikan motivasi kepada para sahabat. Mereka yang ingin hijrah maka dipersilahkan, lampu hijau itu sudah ada. Tapi untuk Nabi SAW belum lagi. Namun Nabi SAW sudah mempersilahkan sebagian para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah. Dan Nabi menyebutkan sifat-sifat Madinah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma baina labbataiha. Sesungguhnya sifat daerah yang mana kalian akan hijrah ke sana adalah daerah yang di antara kedua sisinya adalah harrah. Maka terkenal di Madinah ada namanya Al-Harratan atau Al-Harratain. Harratan itu artinya daerah harrah. Harrah itu kalau kita terjemahkan adalah daerah yang gersam. Makanya kita akan jumpai di sudut Madinah, di batasan tanah haram, itu ada tanah bebatuan yang berwarna hitam. Bukan karena terbakar, tapi karena sifatnya memang demikian keadaannya. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW karena Allah yang menyebutkan melalui mimpi. Dan kita tahu mimpi Nabi itu benar hak adanya. Nabi SAW menyebutkan sifatnya bahwa daerah tersebut adalah daerah yang di antara kedua sisinya harrah. Maka disebut dengan harrah karena di antara kedua sisinya ada tempat yang seolah-olah terbakar, tapi dia tidak terbakar. Hitam warnanya, bebatuannya hitam, tanahnya hitam. Dan itu merupakan di antara sifat kota Madinah. Kemudian fiha nakhal, di dalamnya terdapat pohon korma. Dan kita tahu pohon korma itu ikhwatul Islam tumbuh. Di mana tumbuh pohon korma biasanya? Pohon korma di mana tumbuhnya? Pohon korma itu biasanya tumbuh di daerah yang ada musim panasnya. Itu secara hukum asal. Setiap daerah yang ada musim panas, maka akan ada pohon korma di sana. Makanya di daerah kita, terutama di daerah yang tidak ada musim panasnya, mungkin kormanya tumbuh juga, tapi buahnya rasa apel. Artinya tidak sesuai dengan korma yang semestinya. Jadi artinya korma bisa tumbuh di mana-mana, tapi secara hukum asal korma akan tumbuh di daerah yang ada musim panasnya. Maka di antara salah satu sifat Madinah, kalau musim panas betul-betul panas, bahkan lebih daripada 50 derajat. Semakin panas, semakin bagus kormanya. Karena memang itu merupakan di antara salah satu sifat kota Madinah. Fiha nakhal, kata Nabi SAW, di dalamnya ada kurma. Nah, kurma itu tumbuh di mana saja. Di daerah yang ada musim panas yang bisa tumbuh, dimanapun ada tumbuh kurma. Bahkan di Syam juga tumbuh kurma karena ada musim panas di sana. Bahkan memang Nabi Isa lahir, Nabi Isa alaihissalam lahir dikala kurma itu berbuah di musim panas. Artinya Nabi Isa lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Karena kurma sedang berbuah pada waktu itu, dan kurma tidak akan berbuah kecuali di musim panas. Artinya ikhwatul Islam, kurma itu ada di mana-mana. Tapi kenapa dikhususkan kurma yang ada di Madinah? Berarti kurma Madinah adalah kurma yang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lainnya, sehingga dijadikan itu sebagai salah satu sifat. Bahkan itu dijadikan salah satu nama untuk kota Madinah. Maka di antara salah satu nama kota Madinah
adalah Zatun Nakhlin. Jarang kita dengar ya, nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin. Zatun Nakhlin itu artinya daerah yang memiliki kurma khusus. Semua kurma yang ada di tanah haram di kota Madinah, jadi batasannya di tanah haram, di tanah haram kota Madinah, yang kemarin kita menyebutkan radiusnya, jaraknya kurang lebih 8 kilo kanan, kiri, depan, belakang. Nah, semua kurma yang tumbuh di dalam titik ini, maka semua kurma tersebut didoakan oleh Nabi SAW ada keberkahan di dalamnya. Walaupun kurma yang terkenal itu adalah kurma ajwa. Makanya Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang memakan ajwa 7 butir di pagi harinya, artinya dijadikan itu sebagai sarapan. 7 butir itu ikhwatul Islam adalah sesuatu yang sulit bagi kita melakukannya. Karena kalau kita makan kurma 7 butir itu sudah kenyang, sama dengan 1 piring nasi kalau bahasa kitanya. Karena makan kurma 7 butir itu, makanya nanti kita coba, dikala kita berada di sini besok misalnya, pagi hari coba makan kurma 7 butir, maka kita akan merasa kenyang dengannya. Karena Nabi tidak mungkin memberikan jumlah kecuali sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada orang yang memakannya. Apa kata Rasulullah SAW? Maka dia akan selamat dari racun, dan dia juga akan selamat dari ain atau sihir dan yang semisalnya. Artinya ada keutamaannya. Nah, di dalam riwayat yang lain itu bukan hanya kurma ajwa saja, semua kurma yang tumbuh di tanah haram di kota Madinah maka akan mendapatkan keutamaan yang sama. Sehingga di antara oleh-oleh yang paling bagus adalah kurma. Iya, kurma di mana-mana ada. Iya, tapi kurma Madinah tidak akan pernah tergantikan dengan kurma yang ada di manapun. Kalau kurma yang ada di luar ikhwatul Islam, itu biasanya kurma yang dijadikan untuk sebagai jual beli atau kurma yang dijadikan untuk hadiah. Tapi kurma Madinah yang tumbuh di dalam tanah haram kota Madinah, maka itu ada keutamaan khusus. Terkhusus lagi kalau seandainya Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa membeli kurma ajwa yang ada di Awali atau yang terkenal dengan kurma Nabi SAW. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka di antara salah satu kekhususan kota Madinah yang disebutkan oleh Allah di dalam mimpi Nabi, bahwa kalian akan hijrah ke semua daerah yang ada pohon kurma di sana. Kurma itu di mana-mana ada, tapi kenapa dikhususkan kurma yang ada di Madinah? Berarti ada keutamaan, ada nilai yang berlebih dibandingkan dengan kurma-kurma yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW menyebutkan hadis ini, uridu dara hijratikum, aku diperlihatkan kemana kalian akan hijrah. Maka di saat itulah para sahabat mulai mereka berhijrah, dan Nabi belum diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terkenallah orang yang pertama kali datang ke kota Madinah. Kemarin kita telah menyebutkan siapa pertama kali yang datang ke kota Madinah? Siapa? Siapa? Jawab ke tangan. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Sahabat Nabi yang orang tuanya kaya raya. Dia kaya atau tidak? Kecipratan juga. Taib. Apa lagi? Siapa dia? Apa sifat khususnya? Karena dia memiliki sifat yang sangat khusus. Masya Allah. Jadi Mus'ab ini ikhwatul Islam terkenal dengan muqri. Jadi Mus'ab ini nama lainnya adalah muqri Madinah. Karena memang dikala dia sampai di kota Madinah, dia berdakwah. Cara berdakwahnya dalam Al-Quran maka disebut dengan muqri. Dialah yang pertama kali datang ke kota Madinah. Dan juga ada sahabat yang lain, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dua orang sahabat ini sama-sama muqri, tapi yang paling masyhur adalah Mus'ab bin Umair. Tapi kedua-duanya juga ikut berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla di kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Jadi ikhwatul Islam, mereka yang pertama kali datang ke kota Madinah dalam rangka hijrah. Karena Mus'ab bin Umair ini pertama kali datang ke kota Madinah sebagai duta dan utusan Nabi. Kemudian setelahnya dia pulang lagi ke Mekah Mukarramah. Kemudian setelah pulang ke Mekah, maka dia balik lagi ke kota Madinah. Nah, dikala balik ke kota Madinah yang kedua, maka dia statusnya sebagai orang yang berhijrah. Sedangkan yang pertama kali dia mendatangi kota Madinah, statusnya sebagai utusan Nabi SAW. Karena memang penduduk Yathrib, dikala dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan biarkan kami pulang kecuali engkau utus kepada kami salah seorang yang akan mengajarkan Al-Quran. Maka Nabi mencari sahabat yang terbaik, dan yang terbaik pada waktu itu adalah Mus'ab bin Umair. Dia seorang pemuda, dia seorang yang gagah, semua ada pada dirinya, dan dia adalah orang yang pintar. Kemudian dia diutus, maka dia menjadi delegasi pertama Nabi SAW. Kemudian dia pulang lagi ke Mekah.
Kemudian dia pindah lagi ke Madinah. Dan yang kedua ini dalam status keadaan hijrah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama kali datang ke kota Madinah Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umm Maktum, dan ada yang menambahkan As'ad bin Zurarah. Jadi ini adalah mereka yang pertama kali datang ke kota Madinah. Kemudian siapa lagi yang datang ke kota Madinah? Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan beberapa orang rombongannya. Maka terkenallah 7 orang ini, ikhwatul Islam, orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Mengapa kita sengaja menyebutkan orang-orang ini? Karena orang-orang ini apabila kita sebutkan hijrah itu, ikhwatul Islam, bukan ibadah yang mudah dilakukan. Hijrah itu adalah ibadah yang sangat sulit. Dan hijrah itu terbagi kepada 2 secara pembagian, karena pembagian hijrah itu banyak. Ada hijrah secara makna, ada hijrah secara hissi. Hissi itu artinya di dalam dunia nyata, makna itu artinya jiwa. Hijrah secara hissi ini, ikhwatul Islam, adalah meninggalkan suatu tempat kepada tempat yang lain, yaitu dari Mekah menuju Madinah, atau dari daerah yang kita tidak aman menuju daerah yang aman. Itu disebut adalah hijrah. Kemudian hijrah secara maknawi adalah hijrah dari perbuatan yang kurang bagus kepada perbuatan yang baik, dari teman yang tidak bagus kepada teman yang bagus. Itu juga disebut dengan hijrah. Tapi hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah itu hanya sebatas atau terbatas waktunya sampai terjadi Fathu Mekah. Setelah terjadi Fathu Mekah, tidak ada lagi yang namanya hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kapan terjadi Fathu Mekah? Kapan terjadi Fathu Mekah? Tahun ke-6 atau tahun ke-7? Angkat tangan, siapa jawab? Tahun ke-7, Masya Allah, barakallahu fiik, silakan. Ini Masya Allah, Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-7. Jawabannya salah ya. Baik, tahun ke-8. Tahun ke-7 bukan terjadi Fathu Mekah, tapi terjadi pada tahun ke-8. Fathu Mekah ini terjadi pada tahun ke-8. Artinya setelah tahun ini tidak ada lagi yang namanya hijrah secara dari Mekah menuju Madinah. Habis kata-kata hijrah. Dan orang yang termulia maka disebut dengan muhajirin. Siapa yang disebut dengan muhajirin? Apa definisi muhajirin? Orang yang apa muhajirin? Kan ada sahabat muhajirin, ada sahabat ansar, ada yang bukan ansar, ada yang bukan muhajirin. Itu adalah bagian daripada sahabat. Ada sahabat yang statusnya muhajirin, ada sahabat yang statusnya ansar, ada sahabat bukan muhajirin, bukan ansar. Siapa yang disebut dengan muhajirin? Tadi sudah kita sebutkan. Siapa? Orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Terus itu aja. Sebelum terjadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Itu disebut dengan hijrah atau muhajirin. Semua yang hijrah dari Mekah menuju Madinah sebelum tahun ini, maka status mereka mendapatkan status muhajir. Tapi kalau setelahnya tidak ada lagi gunanya. Karena setelah Fathu Mekah, Mekah itu sudah aman. Tidak ada lagi gunanya mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah. Mekah sudah menjadi daerah kaum muslimin, Madinah juga sudah menjadi daerah kaum muslimin. Sehingga bagi mereka yang ingin pergi ke Madinah dari Mekah setelah terjadi Fathu Mekah, apa namanya? Hijrah adalah mereka yang meninggalkan Mekah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah. Tapi setelah terjadi Fathu Mekah, mereka tetap meninggalkan Mekah menuju Madinah. Apa namanya? Pergi ziarah. Ziarah Masjid Nabawi, ziarah perkuburan Nabi, atau ziarah apapun namanya. Tapi tidak lagi status mereka sebagai hijrah. Itu makna khusus. Apa artinya ikhwatul Islam? Artinya hijrah itu ibadah yang amat mulia. Dan yang pertama kali hijrah, maka semakin besar pahalanya. Semua yang hijrah, maka yang pertama ini akan mendapat bagian pahalanya. Karena mereka yang telah mencontohkan hijrah itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga 7 orang sahabat ini yang tadi kita sebutkan. Nah, siapa yang masih ingat 7 orang sahabat ini? Silakan. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umm Maktum, Umar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ulang lagi. Sebelumnya, sebelum Sa'ad siapa? As'ad bin Al-Jarrah. As'ad bin Al-Jarrah. bin Jarrah. Betul nih. Baik. Yang lain. Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab.
Bilal bin Rabah. Bilal Bin Rabah. ulang lagi. Yang pertama Ammar Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, As'ad bin Jarrah. As'ad bin Zurarah. Jurarah. Taib. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Artinya mereka adalah orang yang pertama kali hijrah, dan semua yang hijrah semuanya, maka dia atau mereka ini akan mendapatkan pahalanya. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang mencontohkan hijrah kepada kaum muslimin. Bukankah di dalam agama ikhwatul Islam, siapapun yang menunjukkan kebaikan, maka kebaikan yang dikerjakan dan dikerjakan lagi oleh orang lain, maka untuknya pahala sampai hari kiamat. Makanya jadilah kita sebagai pembuka pintu kebaikan bagi kaum muslimin. Jangan pernah kita menjadi pembuka pintu keburukan bagi kaum muslimin. Karena apabila kita menjadi pembuka pintu kebaikan, semua yang melakukan kebaikan ini, pahala dia untuk kita tanpa mengurangi pahalanya. Dan siapa yang menjadi pintu keburukan bagi kaum muslimin, semua dosa yang dia dapatkan untuk kita tanpa mengurangi dosanya. Bisa dipahami? Maka Nabi SAW mengatakan, kun mafatihan lil khair. Jadilah kalian pintu pembuka kebaikan bagi kaum muslimin. Artinya ikhwatul Islam, ternyata untuk mendapatkan pahala itu sangat mudah sekali. Dan salah satunya adalah mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Dan selama kita mencontohkan kebaikan dan dilakukan oleh orang lain, maka semua pahala yang orang-orang yang melakukannya akan kita dapatkan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Sehingga semua yang hijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka 7 orang ini akan mendapatkan pahalanya. Dan 7 orang tersebut telah tidak kita sebutkan, tadi telah disebutkan oleh teman kita, Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ikhwatul Islam, kita ulang lagi, mereka yang pertama kali hijrah sebelum Nabi SAW adalah Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, As'ad bin Zurarah. 3 orang ini seolah-olah satu paket di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madinah. Sedangkan yang lain, Bilal bin Rabah, kemudian begitu juga dengan Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sendiri-sendirian. Umar bin Khattab itu lain. Umar bin Khattab ini ikhwatul Islam, dia hijrah, satu-satunya orang yang hijrah secara terang-terangan. Artinya dia menyebutkan kepada orang bahwa saya akan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena rata-rata orang yang ingin melaksanakan ibadah hijrah, mereka bersembunyi. Bahkan Nabi pun tidak selamat dari kejaran orang-orang kufar. Sehingga Nabi SAW terpaksa hijrah. Kemudian di kala hijrah, Nabi singgah dulu, bersembunyi dulu di Gua Sur. Kemudian 3 hari lamanya berada di dalam Gua Sur. Kemudian dari Gua Sur baru Nabi SAW menuju Madinah. Artinya Nabi pun tidak selamat dari kejaran orang-orang Fir'aun, dari orang-orang kufar, dari orang-orang Quraisy. Satu-satunya yang hijrah secara terang-terangan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga sebahagian sahabat yang lain, mereka numpang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena apabila Umar hijrah dan menyebutkan saya akan hijrah, maka yang lain akan mudah. Artinya yang lain akan selamat, diberikan kemudahan. Maka dari situlah terkenal bersama Umar ini ada kurang lebih 20 orang yang hijrah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar ini ikhwatul Islam, sebelum dia hijrah, kita tahu ketika Umar masuk ke dalam agama Islam, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma zilna a'izza mundu aslama Umar. Kami merasa berjaya, kami merasa kuat semenjak Umar itu masuk Islam. Karena Umar itu kita tahu, dia tidak pernah takut. Kaedah Umar bin Khattab, ini kaedah Umar bin Khattab. Kalau seandainya kita tidak malu melakukan keburukan, kenapa kita harus malu melakukan kebaikan? Itu kaedah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kaedah ini bisa kita pakai ikhwatul Islam. Kita perhatikan sebagian kaum muslimin, mereka tidak malu melakukan keburukan, kemungkaran, tidak malu. Kenapa kita harus malu melakukan kebaikan? Kenapa harus kita malu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Itu kaedah Umar bin Khattab. Kalau kita, makanya dia mengatakan kepada Nabi SAW, semenjak saya Islam ini, saya tidak akan pernah menyembunyikan keislaman. Kalau dulu saya menampakkan kekufuran, beribadah kepada selain Allah, kemudian ketika Allah berikan hidayah, aku pun akan tampakkan. Sebagaimana aku menampakkan keburukan, aku pun akan tampakkan kebaikan. Artinya dia secara terang-terangan mengumumkan keislamannya. Kemudian dikala dia hijrah, demikian juga keadaannya. Dia tawaf, karena Umar ini suka tawaf. Bahkan salah satu yang menyebabkan dia masuk Islam ada juga gara-gara tawaf. Makanya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu banyak jalur dan periwayatannya. Dan salah satu yang kuat di antara yang lemah,
karena rata-rata tidak terlepas daripada kelemahan riwayatnya. Salah satu yang paling kuat di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan Umar masuk Islam, suatu malam Umar itu di antara hobinya, kebiasaannya adalah minum khamar. Jadi minum khamar itu seolah-olah minum zam-zam. Artinya tiada hari kecuali dengan khamar. Kemudian ikhwatul Islam, suatu malam dia minum khamar, ingin mencari khamar. Tiba-tiba penjualnya tidak ada. Saking inginnya dia minum khamar, maka dia mencari rumah penjual tersebut. Jadi ingin minum di rumahnya. Kebetulan orang tersebut tidak ada di rumah. Sehingga Umar bin Khattab tidak tahu, bingung apa yang harus dia lakukan di malam hari itu. Biasanya dia minum khamar. Kemudian tiba-tiba dia berniat, bagaimana kalau seandainya saya tawaf saja di Ka'bah. Karena dia tidak bisa tidur di malam hari, terbiasa minum khamar. Kemudian dikala dia tawaf, dan kita tahu Nabi selalu melakukan salat di sana, di Ka'bah al-Musharrafah. Dan biasanya Nabi melakukan salat di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dan kiblatnya masih menuju Baitul Maqdis pada waktu itu. Kemudian Umar ini masuk ke dalam kiswa Ka'bah. Kiswa Ka'bah itu artinya penutup Ka'bah. Dia mendengarkan mendekati Nabi. Karena Nabi misalnya kita contohkan, ini bagian Ka'bah, ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Nabi biasanya salat di sini menuju Baitul Maqdis. Jadi kiblat itu menuju Baitul Maqdis, tapi Nabi salat di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Maka dia masuk dari sini, kiswa Ka'bah, mendekat sampai mendekat kepada Nabi, tapi dalam kiswa Ka'bah. Dan dia mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi. Al-Quran kalau didengarkan maka akan melembutkan hati. Paham tidak paham, maka pasti akan melembutkan hati seorang muslim. Sehingga ketika kita merasa hati kita sudah kasar, sudah jauh dari Allah, mata kita sudah mulai sulit untuk meneteskan air mata, sudah mulai sulit untuk menangis, maka di saat itulah berarti kita kurang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca ayat Allah walau kita tidak paham artinya, walau kita tidak tahu maknanya, tapi baca saja, karena itu adalah awal muqaddimah untuk melembutkan hati dan jiwa. Begitu juga dengan Umar bin Khattab yang paham bahasa Arab. Didengarkan Nabi SAW membaca ayat, maka di saat itulah tersentuh hati Umar. Kemudian setelah Nabi SAW salat, Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, Nabi tahu ada orang yang mengikutinya, tapi Nabi tidak memperdulikannya. Maka Umar mengikuti dari belakang. Kemudian ketika sampai masuk ke rumah Nabi, maka Nabi menoleh ternyata Umar. Dan Umar itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi itu diantara salah satu riwayat yang paling kuat diantara riwayat-riwayat yang ada, yang menyebutkan bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dari situlah keadaan Umar ini muncul. Ya Rasulullah, saya akan menampakkan keislaman saya. Saya tidak akan sembunyi-sembunyi. Karena memang sebagian sahabat yang lain, dikala mereka masuk Islam, mereka sembunyikan keislamannya. Umar tidak mau. Jadi Umar ingin menyampaikan kalau dia itu sudah berada di dalam agama Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar? Kalau dulu, kalau sekarang, untuk mengumumkan sesuatu itu mudah sekali. Ada media sosial, ada informasi dan yang semisalnya. Kalau dulu, bagaimana cara Umar mengumumkan keislamannya? Mudah saja. Umar masuk Islam setelah subuh, sebelum subuh. Setelah subuh, semua orang Quraisy Mekah tahu kalau Islam atau kalau Umar itu masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dia mencari rumah salah seorang laki-laki yang kalau bahasa kitanya gosip tingkat tinggi. Kita tahu gosip tingkat tinggi, 1 jam semua berita sampai ke dunia. Gosip tingkat tinggi. Kalau sekarang kan televisi dan yang semisalnya. Jadi caranya dia cari laki-laki ini, diketuk rumah laki-laki ini, kemudian dilihat Umar. Kemudian Umar mengatakan, saya sudah berada dalam agama Muhammad. Orang ini diam saja. Tapi setelah subuh atau setelah fajar, semua orang Mekah tahu kalau Umar masuk ke dalam agama Islam. Makanya disebut gosip tingkat tinggi. Kita tidak tahu bagaimana cara dia menyampaikan. Tapi belum lagi setelah fajar, kecuali semua orang Mekah tahu kalau Umar masuk ke dalam agama Islam. Umar. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mazilna aizza mundu aslama Umar. Kami merasa jaya, bangga, kuat semenjak Umar ini masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dikala Umar hijrah ikhwatul Islam. Umar dikala hijrah, dia tawaf dulu. Kemudian setelah dia tawaf, dia mengatakan kepada orang-orang musyrikun yang mereka sedang duduk-duduk di pelataran, yang duduk di samping Ka'bah al-Musharrafah, wahai kalian orang-orang musyrikun, sesungguhnya aku akan hijrah. Kalau ada di antara kalian yang menginginkan kalau anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, datangi aku. Sehingga tidak ada yang berani, karena itu mukaddimah bahasanya. Aku akan meninggalkan Makkah. Kalau ada di antara kalian yang ingin, jadi ancaman dia, menang tidak menang urusan kedua. Tapi bahasa dulu.
kalau kalian ingin menjadi anak kalian yatim, istri kalian menjadi janda, datangi aku di sana. Tapi tidak ada yang berani. Artinya begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kuat, dan dia dengan kekuatan tersebut ikhwatul Islam membawa kurang lebih 20 atau 20 lebih para sahabat yang ikut hijrah bersama Umar bin Khattab, dan alhamdulillah hijrahnya Umar tidak ada yang menghalanginya karena mereka sudah jatuh mentalnya dengan ucapan yang sangat luar biasa ini. Kemudian ikhwatul Islam, maka hijrahlah Umar bin Khattab bersama para sahabat yang lainnya, maka terkenallah 7 orang ini mereka adalah pembuka pintu kebaikan dengan sebuah ibadah yang sangat mulia yang bernama ibadah hijrah. Kemudian setelahnya baru Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah, dan Nabi SAW hijrah di akhir-akhir bulan Safar. Kemudian sampailah Nabi SAW di Madinah di awal-awal bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Jadi hari Senin itu ikhwatul Islam adalah hari yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi untuk Nabi SAW. Hari Senin Nabi lahir. Kalau ada di antara kita yang ingin memperingati hari kelahiran Nabi, maka berpuasalah setiap minggunya, setiap hari Senin, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena memang Nabi pernah ditanya tentang hari Senin, kenapa Nabi berpuasa? Zalika yaumun wulidtu fi, hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sehingga kalau seandainya ada di antara kita yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi, maka berpuasalah setiap minggu. Kemudian hari Senin itu juga Nabi SAW diberikan wahyu kepadanya di Gua Hira oleh malaikat Jibril. Kemudian hari Senin itu pula Nabi sampai ke sini. Di hari Senin itu pula lah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Jadi hari Senin itu memiliki nilai sejarah dengan Nabi SAW yang menunjukkan bagaimana sejarah Nabi yang sangat indah, dan salah satunya adalah pemisah antara kebenaran dengan kebatilan ketika Nabi sampai di kota Madinah pada hari Senin. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah pada hari Senin, maka Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, dan mereka atau Nabi SAW disambut oleh orang-orang Ansar, yang mana orang Ansar ini mereka sudah beriman terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW, walaupun mereka belum mengetahui siapa itu Nabi. Jadi mereka rata-rata penduduk Madinah, sudah banyak, kurang lebih tidak ada pintu-pintu yang ada di Madinah kecuali mereka sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun tidak semua mereka yang kenal dengan Nabi SAW. Yang kenal dengan Nabi hanya orang-orang yang berbaiat saja, dan itu pun orang yang berbaiat banyak di antara mereka yang tidak melihat Nabi. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kemarin kita ceritakan baiat Aqabah ada 2 kali. Baiat Aqabah yang pertama 12 orang. Baiat Aqabah yang kedua lebih daripada 70 orang. Nah, dikala terjadi baiat Aqabah, mereka bersumpah setia kepada Nabi, maka mereka atau baiat ini terjadi di malam hari, sehingga banyak di antara mereka yang tidak melihat wajah Nabi SAW secara langsung. Kemudian setelahnya mereka pulang ke kota Yazrib. Artinya dikala Nabi datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah sudah beriman kepada Nabi, walau banyak di antara mereka yang tidak melihat mengetahui wajah asli Nabi SAW. Dan itu terbukti, selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, ketika Nabi sampai datang ke sini. Ketika Nabi sampai datang ke sini ikhwatul Islam, maka orang-orang Ansar, orang-orang yang sangat mulia, mereka menyambut Rasulullah SAW. Dan Nabi dikala hijrah. Jadi hijrah itu Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di perjalanan, Nabi dan Abu Bakar ini berjumpa dengan salah seorang sahabat yang namanya Zubair, atau yang dikenal dengan Zubair bin Awam. Jadi sahabat Zubair ini ketika berjumpa dengan Nabi dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrah, maka Zubair ini memberikan hadiah kepada Nabi dan Abu Bakar pakaian yang berwarna putih. Sehingga Nabi dan Abu Bakar pakaiannya sama-sama berwarna putih, hadiah daripada Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini tidak lain tidak bukan adalah suaminya Asma. Dan Asma ini adalah putrinya Abu Bakar. Berarti Zubair ini adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi Abu Bakar sampai ke kota Madinah, banyak orang Madinah yang tidak kenal. Dan kita tahu Abu Bakar dengan Nabi mana yang lebih tua? Antara Abu Bakar dengan Nabi mana yang paling tua? Abu Bakar atau Nabi? Abu Bakar. Siapa yang bisa jawab dan bertanggung jawab? Silakan. Siapa yang lebih tua? Nabi Muhammad. Apa alasannya?
Oh, itu yang pertama dulu jawab ya. Ini apanya? Silakan. Siapa yang lebih tua? Nabi, betul nih Nabi. Alasannya. Waktu Abu Bakar meninggal, waktu siapa meninggal? Waktu Abu Bakar meninggal, umurnya 63. Terus berbeda 2 tahun. Siapa yang lebih tua 2 tahun? Siapa yang mengatakan seperti itu? Hah? Sirah Nabawiyah. Siapa mengarangnya? Baik, nanti ambil hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi yang lebih tua ikhwatul Islam adalah Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar atau Nabi? Karena dikala Nabi dan Abu Bakar datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah menganggap yang Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Berarti Nabi lebih tua atau Abu Bakar lebih tua? Sudah mulai berubah fatwa ya. Baik, Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Nabi atau Abu Bakar? Kan sudah banyak mulai berubah fatwa. Tadi Nabi, sekarang Abu Bakar. Baik, sekarang kita jelaskan mana yang lebih tua. Ikhwatul Islam, ketika Nabi dan Abu Bakar datang ke kota Madinah, orang Madinah tidak tahu mana yang Nabi. Sehingga mereka menyambut, dikala mereka menyambut, yang mereka sambut yang pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena mereka menganggap yang Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar tidak mungkin berbicara, tidak mungkin Abu Bakar mengatakan saya bukan Nabi. Tapi Abu Bakar membawa pakaiannya ikhwatul Islam, kemudian karena kebetulan Nabi datang di siang hari, siang yang sangat panas, maka Abu Bakar menaungi Nabi SAW. Maka di saat itulah orang-orang mengetahui bahwa yang Nabi itu adalah yang dinaungi. Bisa dipahami? Yang dipayungi kalau bahasa kitanya. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Madinah menganggap bahwa Abu Bakar itu Nabi? Kenapa? Karena Abu Bakar? Ini Ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ternyata fatwa sudah mudah mulai berubah ya. Ini Ikhwatul Islam, yang tua itu tetap Rasulullah sesuai dengan alasan yang tadi disebutkan. Tapi kenapa mereka menyambut Abu Bakar Siddiq? Karena secara penampilan Abu Bakar itu lebih tua. Nah, dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa umur Nabi? Jangan sampai tidak tahu. Dikala hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa umur Nabi? 53 tahun. Berapa umur Abu Bakar Siddiq? 51. Orang yang umurnya 51, 53, kira-kira sudah beruban atau belum? Mana yang umur 53 di sini? Kita contohkan dulu. Sudah beruban atau belum? Rata-rata 45 sudah mulai beruban. Kami saja yang baru 30 sekian sudah mulai banyak berubannya. Apalagi yang 40, apalagi yang 50. Itu merupakan tabiat manusia. Abu Bakar sudah banyak ubannya, 51 sudah ada ubannya, mungkin sebahagian jenggotnya sudah banyak ubannya. Nabi beruban atau tidak? Nabi beruban atau tidak? Nabi itu ikhwatul Islam, hukum asalnya tidak beruban, kecuali di akhir kehidupannya tumbuh uban kurang lebih 15 sampai 20 helai. Dan itu pun alasannya ada, karena Allah menurunkan ayat. Sehingga Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Qad syibta ya Rasulullah, engkau sudah mulai tumbuh uban." Maka apa kata Nabi SAW? "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Yang membuat aku ini beruban karena surat Hud dan saudara-saudaranya, yaitu surat yang bercerita tentang hari kiamat. Sehingga dengan hal tersebut maka tumbuh uban Nabi. Dan itu pun tidak banyak. Tumbuh uban Nabi di rambut Nabi sangat indah, jenggot Nabi sangat lebat, dan tumbuh uban Nabi kurang lebih 15 sampai 20. Artinya tidak banyak. Makanya Nabi hukum asalnya tidak beruban. Sehingga kalau ada di antara kita yang bermimpi bertemu dengan Nabi, maka dia mengatakan, "Saya melihat Nabi, jenggotnya sudah memutih, rambutnya sudah putih," maka ketahuilah itu bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Baik, Abu Bakar As-Siddiq dia sudah beruban. Artinya secara penampilan Abu Bakar lebih tua, secara penampilan. Tapi secara umur Nabi lebih tua 2 tahun. Buktinya tadi telah disebutkan oleh saudara kita, Masya Allah, jazakumullahu khairan, bahwa Nabi meninggal berapa umur Nabi? 63 tahun. Abu Bakar meninggal berapa umurnya? 63 juga. Berarti berapa selisih umurnya? 2 tahun. Nabi meninggal umurnya 63 tahun. Abu Bakar meninggal umurnya juga 63 tahun. Berarti lebih tua Nabi atau Abu Bakar Siddiq?
jangan ada lagi yang mengatakan Abu Bakar lebih tua. Berarti fatwanya sudah pasti ya, tidak berubah-ubah lagi. Artinya agar kita tahu ikhwatul Islam, apa maknanya ketika Nabi, nanti ambil hadiahnya ya. Baik, ketika Nabi SAW datang hijrah ikhwatul Islam, orang-orang tidak tahu kalau itu adalah Nabi di awal mulanya. Karena memang mereka tidak kenal, tapi mereka sudah masuk ke dalam agama Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi SAW disambut dengan riang gembira. Bahkan mereka menyambutnya dengan membawa pedangnya. Dengan membawa pedang itu ikhwatul Islam, biasanya tradisi Arab kalau sedang hari-hari gembira dia mengangkat pedangnya. Apa maknanya? Dan itu juga dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, terkhusus orang-orang Ansar. Di antara salah satu makna, di samping itu adalah bentuk kegembiraannya, namun makna lain yang ada di dalamnya, maka mereka siap untuk membela Nabi SAW sampai hayat berpisah atau sampai jasad berpisah dari ruhnya. Dan itu merupakan simbol. Dan simbol kaum muslimin banyak di kuat Islam. Bahkan simbol yang ada di kita pun demikian keadaannya. Kalau misalnya simbol pakaian adat, pasti ada pisaunya, pasti ada apa namanya yang dimasukkan ke depan, ada yang di depan, ada yang samping, ada yang di belakang. Keris ya ada. Kalau di kita tidak keris. Mungkin lain ya antara satu daerah dengan daerah yang lain, tapi pasti ada. Nah begitu juga ikhwatul Islam, itu artinya simbol, ada simbol di dalamnya. Nah begitu juga dengan Nabi dan orang-orang Ansar, mereka bergembira dengan kedatangan Nabi sambil mengangkat pedangnya, karena itu bentuk kegembiraannya. Di samping itu juga mereka bersumpah setia kepada Nabi untuk membela Nabi SAW selama-lamanya. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam cerita yang tidak kunjung selesai, yaitu cerita perang Badar ya, tidak selesai. Ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat muhajirin yang jumlahnya 60 orang, semua mereka sepakat, kita akan bersamamu ya Rasulullah, kita akan membelamu, kita tidak akan pernah lari selama-lamanya. Maka Nabi bahagia, tapi Nabi menunggu jawaban daripada orang-orang Ansar. Maka di saat itulah orang-orang Ansar mengatakan diwakili oleh pemimpinnya, ya Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya engkau seolah-olah menunggu kalimat yang keluar dari lisan kami, dan ini kalimat kami, la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa. Kami tidak akan pernah mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Tentu kita bertanya, apa yang terjadi antara Bani Israel dengan Musa sehingga orang-orang Ansar mengetahui ceritanya, dan memang itu diabadikan di dalam Al-Quran. Peristiwanya sama. Nabi diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah bersama para sahabatnya, dan mereka dalam keadaan lemah. Allah menyebutkan laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah berikan pertolongan kepada kalian jika terjadi perang Badar, sedangkan kalian dalam keadaan lemah. Nabi Musa dan Bani Israel juga diperintahkan untuk berjihad, dan mereka juga dalam keadaan lemah. Ketika Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, kemudian bisa melewati Laut Merah yang terbelah. Jadi dikala Nabi Musa hampir jaraknya, karena jarak itu Fir'aun mengejar Nabi Musa, jaraknya tidak berubah-ubah. Nabi Musa dan Bani Israel mereka berjalan kaki. Fir'aun dan bala tentaranya menggunakan kuda yang paling kencang, tapi jarak mereka begitu terus. Artinya bahwa Nabi Musa tidak akan pernah bisa ditangkap. Kemudian pada akhirnya inna la mudrakun diceritakan dalam surah Syu'ara. Maka Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Maka dipukullah tongkat Nabi Musa ke laut, sehingga laut itu terbelah menjadi 12 jalan, bukan satu tapi 12, sesuai dengan suku kabilah Bani Israel. Karena setiap Nabi Musa memukul batu, keluar mata air jumlahnya 12. Ketika memukul laut, maka laut itu juga terbelah, ada 12 jalan, dan setiap jalan dilalui oleh setiap kabilah-kabilah yang telah dibagi atau yang mereka yang paling tahu di sana, artinya 12. Kemudian setelah selamat di Khawatul Islam, Fir'aun dan bala tentaranya mereka mati di laut Merah. Kemudian di Khawatul Islam apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, tapi mereka tidak mau. Allah perintahkan mereka memasuki Baitul Maqdis, mereka tidak mau. Sekarang mereka merebutnya, dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Allah perintahkan mereka tidak mau. Kemudian apa kata? Dan mereka bukan hanya sedang tidak mau, mereka mengatakan kalimat yang membuat hati Nabi Musa tergores. Hati Nabi Musa sakit, sehingga Nabi Musa tidak lagi mau bersama mereka untuk selama-lamanya. Bahkan Nabi Musa mengatakan, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, aku tidak mau lagi bersama orang-orang fasik.
Artinya mereka tidak mau mengindahkan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan, izhaba anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa, kalau kamu mengajak kami untuk berjuang, berjihad, pergilah kamu bersama Tuhanmu. Silakan kalian berdua berjuang, berjihad, kamu dan Tuhanmu. Kenapa harus mengajak kami? Kemudian apa kata Bani Israel? Inna hauna qa'idun. Biarkan kami duduk di sini melihat kalian berdua berjihad atau berjuang. Artinya kami tidak mau. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Kenapa kamu mengajak kami? Itu jawaban Bani Israel kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa sedih, Nabi Harun juga sedih. Maka di saat itulah Allah menghukum mereka semuanya. Yatihuna fil ardh. Hukumannya bukan main-main, 40 tahun lamanya. Mereka kesasar di dunia, mereka tidak tahu arahnya, dan rata-rata mereka meninggal semuanya di sana. Itu bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ikhwatul Islam, sama-sama momennya. Nabi dan para sahabatnya juga dalam keadaan lemah. Nabi Musa dan para sahabatnya juga dalam keadaan lemah. Tapi jawaban mereka berbeza. Jawaban kaum Nabi Musa mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu, kami duduk di sini memperhatikan kalian berdua berjuang. Sedangkan jawaban umat Nabi Muhammad SAW, makanya sahabat ini mengatakan, la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa. Wahai Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan kalimat yang sama sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Tetapi kami mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau ya Rasulullah bersama Tuhanmu, pergi berjihad, dan kami pun akan ikut bersamamu untuk selama-lamanya. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Engkau akan dapatkan kami di kananmu, di kirimu, di depanmu, di belakangmu. Kalau seandainya engkau perintahkan kami untuk mendaki gunung, kami akan mendakinya. Kalau engkau perintahkan kami untuk menyeberangi lautan, kami akan lakukan. Tidak satu pun di antara kami yang meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Kalimat ini ikhwatul Islam membuat Nabi bahagia, karena sahabatnya bersumpah setia, dan itu diucapkan oleh orang-orang Ansar yang mereka lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang Muhajirin. Maka itulah asal muasalnya ikhwatul Islam. Kenapa perang Badar itu disebut dengan Badar Al-Furqan, pembeda yang benar dengan yang salah? Karena kaum muslimin tidak ada persiapan. Tapi karena para sahabat Nabi tidak pernah meninggalkan Nabi untuk selama-lamanya, mereka berjuang sampai titik darah terakhir bersama Rasulullah SAW, sehingga Nabi tidak pernah melupakan jasa orang-orang Al-Ansar. Nabi sangat sayang kepada mereka semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika sampai di Badar, dikala sampai di Badar ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi SAW atau Allah memberikan pertolongan demi pertolongan kepada kaum muslimin. Dikala malam harinya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Karena kalau hujan ini turun di ikhwatul Islam, berarti akan memberikan kesegaran, kekuatan. Kemudian kaum muslimin, mereka ditanamkan dan diturunkan rasa mengantuk. Biasanya kalau kita ada masalah, sulit bagi kita untuk tidur. Jangankan masalah, misalnya berhutang saja, kalau kita punya hutang, susah bagi kita tidur. Karena kita sedang dalam keadaan galau, gelisah, gundah gelana. Apalagi esoknya kita akan berperang. Kemudian tiba-tiba para sahabat tidur, berarti itu betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mereka tidur, maka mereka akan memiliki kekuatan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, apalagi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika berjumpa dua pasukan ini, ketika berjumpa, kaum muslimin melihat pasukan musuh sangat sedikit. Bahkan sebagian mereka mengatakan, berapa jumlah orang-orang musyrikun? Apa kata sebagian kaum muslimin? Jumlah mereka tidak lebih daripada 70 orang saja. Orang-orang musyrikun juga melihat kaum muslimin jumlahnya sedikit. Kenapa demikian? Apa alasannya? Karena kalau kaum muslimin melihat pasukan musuh yang tadinya 1000, namun mereka melihat jumlah mereka hanya 70, maka tidak ada di antara mereka yang lari satupun. Mereka akan kuat semangat karena mereka merasa dirinya kuat dan jumlah mereka lebih banyak. Padahal jumlah kaum musyrikin lebih dari 1000. Tapi mereka hanya melihat 70 orang saja. Itu Allah yang memberikannya. Orang-orang musyrikun melihat kaum muslimin jumlah mereka juga sedikit, supaya nanti mereka semuanya bisa mampus di sana. Itulah istilahnya. Supaya mereka tidak lari, agar menunjukkan bagaimana kuatnya dan kekuatan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, dan banyak diceritakan oleh Allah juga dalam surah Ali Imran, diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Anfal bagaimana mukjizat, kemuliaan, dan salah satunya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi inilah yang paling luar biasa.
Sebelum terjadi peperangan ini ikhwatul Islam, di mana Nabi melihat para sahabatnya betul-betul tidak akan pernah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya, berjuang untuk selama-lamanya. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, di kala terjadi perang Badar, berapa orang sahabat yang meninggal? Berapa orang sahabat yang meninggal? Berapa? Di kala terjadi perang Badar, berapa orang yang meninggal? Entah ada yang tahu? Berapa? 16 atau 18? Berapa? 14 orang. Dan semua yang meninggal itu berasal dari Al-Ansar. Begitu juga dikala terjadi perang Uhud, berapa sahabat yang meninggal? 70 orang. Berapa dari kalangan sahabat muhajirin yang meninggal? Orang muhajir berapa yang meninggal? Kan dari kalangan muhajirin dan ansar. Dari kalangan 70 orang ini, dari berapa orang dari kalangan muhajirin? Hanya 4 orang saja. Sisanya 66 orang dari mana? Dari ansar. Artinya orang ansar itu menepati janjinya kepada Nabi SAW, bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Nabi untuk selama-lamanya. Makanya mereka rata-rata kalau seandainya ada yang syahid, mereka yang banyak syahidnya. Terutama di kala terjadi perang Badar yang syahidnya 14 orang dari kalangan kaum muslimin, semuanya rata-rata berasal dari ansar. Kemudian ikhwatul Islam, di saat itulah Nabi SAW berdoa. Dan di antara salah satu doa Nabi, karena sepanjang malam Nabi berdoa, Nabi tidak tidur malam harinya. Dan Nabi memang kuat. Dan kalaupun Nabi tidur, Nabi itu orangnya kuat. Dan Nabi tidak tidur. Kalaupun tidur, maka hati Nabi tidak akan pernah tidur. Nabi di antara perbezaannya dengan kita, mata Nabi tidur tapi hatinya tidak akan pernah tidur. Kemudian di antara salah satu doa Nabi adalah doa yang sangat indah. Allahumma in tuhlak hadhihi al-isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau seandainya sekelompok kecil orang ini binasa, kalah, maka engkau tidak akan pernah lagi disembah di permukaan bumi. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang telah kau janjikan. Berikan kepadaku apa yang telah kau janjikan. Dan Nabi betul-betul berdoa sambil meneteskan air mata. Sampai selendang Nabi atau sorban Nabi. Kita tahu sorban Nabi itu dililit kepalanya. Sampai sorban Nabi saking lamanya mengangkat kedua tangannya, jatuh. Karena di dalam berdoa ada namanya al-mas'alah. Kalau al-mas'alah itu seperti ini kita berdoa, itu namanya al-mas'alah. Ada yang namanya al-ibtihal. Nabi ibtihal itu seperti ini, diangkat tangannya tinggi-tinggi, namanya ibtihal. Karena di dalam berdoa itu banyak caranya. Nah, Nabi berdoa dengan ibtihal, artinya betul-betul meminta kepada Allah sampai sorban Nabi jatuh. Sampai Abu Bakar datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah akan kabulkan doamu. Allah akan kabulkan doamu. Coba bayangkan bagaimana Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika keesokan harinya terjadilah pertemuan yang tidak disangka-sangka. Yang satu ditolong oleh malaikat, yang satu ditolong oleh iblis, syaitan. Maka tentunya yang ditolong oleh malaikat adalah pasukan kaum muslimin. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan. Walaupun kemenangan tersebut harus ada darah yang tumpah di sana. Dan salah satunya semuanya adalah 14 orang berasal dari kalangan Ansar. Begitulah orang Ansar di dalam membela Rasulullah SAW. Makanya cerita orang Madinah, cerita orang Ansar itu sangat indah sekali. Bagaimana perjuangan mereka yang sangat luar biasa bersama baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pembahasan kita ini akan kita sambung keesokan harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Tujuannya tidak lain tidak bukan karena kita berada di kampungnya orang-orang Ansar. Kita berada di daerah orang-orang Ansar, kita berada di tanahnya. Maka di antara salah satu adab yang harus kita jaga ketika kita berada di kota Madinah, ingat nenek moyang orang-orang sini, Nabi, Muhajirin, Ansar atau sahabat. Mereka rata-rata di sini bersama Nabi SAW. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, kita harus menjaga semuanya, menjaga muamalah. Dan yang harus didahulukan adalah kesabaran. Apapun yang terjadi ikhwan Islam, maka dahulukan kesabaran. Kalau ingin marah, tunggu dulu balik kampung baru marah. Kalau sekarang jangan. Artinya harus sabar dulu. Apapun yang terjadi, masalah ini terjadi, masalah itu, dipending dulu marahnya. Karena memang yang harus diprioritaskan kalau kita berada di kota Madinah adalah bagaimana kita mendahulukan kesabaran. Karena kita tidak tahu, bisa jadi yang kita marahi itu adalah cucunya orang-orang Ansar, bisa jadi cucunya orang Muhajirin, bisa jadi cucunya Nabi, bisa jadi cucunya sahabat Nabi radhiyallahu taala ajma'in. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami.
karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, maka kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang mendatangkan keberkahan. Tidak ada tujuan kita berkumpul di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali agar Allah menurunkan kepada kita ampunannya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, haula'i qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka yang sedang melakukan kegiatan tersebut, mereka adalah orang-orang yang saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikatnya, catat mereka semua dan masukkan mereka semua ke dalam orang-orang yang aku ampunkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah terima amal ibadah umrahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul bersama keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita senantiasa dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi tamunya beribadah di Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله